Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali bertemu dalam persekutuan doa kita dengan Tuhan. Saya yakin seminggu telah berlalu dan hari ini adalah hari yang baru, minggu yang baru di mana Tuhan siap memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Malam hari ini jangan kita lalui setiap hadirat Tuhan yang akan melawat kehidupan kita. Biar kiranya kita sama-sama buka hati kita, buka pikiran kita, seluruh hidup kita bawa di hadirat Tuhan, sehingga kuasa Roh Kudus siap untuk melawat setiap kita. Haleluya. Malam hari ini Tuhan, kami tahu ini adalah waktu yang tepat untuk kami duduk diam di hadirat Tuhan. Kami tahu saat yang terbaik adalah ketika kami merendahkan diri kami, hati kami di hadapan Tuhan, untuk kami boleh sekali lagi mengalami pembaharuan, untuk sekali lagi kami mengalami kesegaran yang baru di hadirat Tuhan. Malam hari ini punya Tuhan, biar kiranya kuasa Allah dinyatakan atas setiap kami. Berkaryalah ya Roh Kudus, kami siap untuk terima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut kehadiran Tuhan. Amin. Hanya Tuhanlah satu-satunya pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Dan biar setiap bibir, setiap lidah boleh datang memuji Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya
Mari datang bersyukur dan berterima kasih atas anugerahnya. Ya, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi datang berterima kasih pada Bapa. Ya, terima kasih ya Allah. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari setiap kita yang merasakan kebaikannya datang bersyukur, datang berterima kasih kepadanya, sebab Dia baik selama-lamanya ya Bapa. Engkau selalu yang terbaik, Engkau selalu memberikan kebaikan-kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami, anak-anak-Mu. Tiada pernah Kau datang mengecewakan pengharapan kami. Iman kami sepenuhnya kami berikan kepadamu. Percaya kami sepenuh-penuhnya hanya bagi Engkau saja ya Allah. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa yang baik. Malam hari ini kalau kami boleh memegahkan Engkau dengan bibir lidah kami Tuhan, karena Engkau baik bagi kami selalu dan selalu ya Tuhan. Malam hari ini juga lewat kebaikan Tuhan, kami rindu Engkau menyapa kami lewat suara firman Tuhan. Kami akan merenungkan setiap firman-Mu yang akan disampaikan bagi setiap kami. Biar kiranya Kau pakai hamba-Mu yang akan berkata-kata. Biar kiranya bukan dia lagi yang berkata-kata, tetapi pesan Tuhan yang ditaruh dalam mulutnya, sehingga ada kuasa yang membawa kami untuk mengalami perubahan di dalam Tuhan. Ada kuasa yang mengalir dalam hati kami, dalam pribadi kami, yang sanggup untuk memerdekakan kehidupan kami. Dan kami hidup bukan untuk diri kami sendiri Tuhan, tetapi kami hidup bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan.
Terima kasih buat karya-Mu yang sudah menyelamatkan hidup kami. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti betapa karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Saya serahkan buat hamba-Nya. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi, oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kami kagum akan kebesaran-Mu ya Tuhan. Kebesaran kasih dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Karena terlebih besar Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang terbesar bagi kami. Sehingga kami Tuhan yang seharusnya kami binasa. Tetapi kami beroleh kasih karunia menerima hidup kekal di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang terbesar bagi kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau berikan kepada kami hati yang selalu rindu Tuhan. Untuk selalu Tuhan mengabarkan kabar baik ini Tuhan kepada setiap orang Tuhan. Khususnya Tuhan setiap orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Supaya mereka pun boleh beroleh keselamatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah ya Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Mari ya Tuhan, setiap kami pun Tuhan yang mendengarkan firman ini Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga Tuhan firman yang disampaikan Tuhan dapat sampai di hati kami ya Tuhan. Berbicara Tuhan, karena kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi. Haleluya. Tema khotbah yang diberikan kepada saya ialah menjangkau jiwa tidak bisa sekedarnya saja. Ya, menjangkau jiwa tidak bisa sekedarnya saja. Ya, luar biasa saudara-saudara. Memang ini berat. Kalau kita berbicara soal penginjilan ini berat. Tidak banyak orang Kristen yang suka dengan tema-tema penginjilan, ya, tema-tema berkat mungkin banyak orang lebih suka, tema-tema mukjizat banyak orang suka, tapi tema-tema penginjilan banyak orang
tidak terlalu suka. Ya, meskipun demikian Bapak Saudara, mari kita responi setiap firman Tuhan. Ya, Tuhan mau berbicara malam hari ini kepada setiap kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita 1 Korintus pasal yang ke-9. Mulai ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 19 sampai 22. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Wow, luar biasa. Kita tadi sudah baca firman Tuhan ini. Rasul Paulus begitu luar biasa dalam mengabarkan Injil, begitu berkobar-kobar. Ya. Segala sesuatu dia lakukan, saudara-saudara, demi memenangkan jiwa. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ya. Di kumpulan orang Yahudi, dia bergaya hidup orang Yahudi. Di kumpulan orang non-Yahudi, dia bergaya hidup non-Yahudi. Tentu yang dimaksud bukan mengikuti gaya hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dia tidak menjadi orang Kristen yang eksklusif, saudara-saudara. Ya. Banyak orang Kristen eksklusif. Ya. Garam dan terang ya di gereja, di komunitasnya sesama orang percaya. Itu tidak terlalu berdampak, saudara Tuhan kasihi. Kalau kita ingin menjadi garam terang, ingin menjadi saksi Kristus, kita harus di luar orang-orang yang tidak percaya. Ya. Kita akan belajar beberapa hal berkaitan dengan menjangkau jiwa tidak bisa sekedarnya saja. Ya. Sekedarnya saja artinya dilakukan dengan ya sekedarnya saja. Dilakukan dengan ogah-ogahan begitu ya. Ya kalau sempat dia akan bersaksi, dia akan menginjil. Kalau tidak sempat ya tidak sempat. Tidak akan mengabarkan Injil. Itu yang dimaksud mengabarkan Injil dengan sekadarnya. Tuhan menghendaki kita orang percaya menjangkau jiwa tidak sekedarnya saja. Ingat saudara-saudara yang Tuhan kasihi, perlu kita pahami juga tugas penjangkauan jiwa bukan hanya tugas para pendeta, ya, para gembala, pengerja, aktivis, atau mahasiswa sekolah Alkitab. Bukan hanya mereka saja. Tetapi kepada setiap orang percaya, Tuhan telah memberikan amanat agung itu. Jika kita mengaku diri kita sebagai murid Kristus hari ini, maka firman Tuhan itu berlaku untuk kita. Amanat agung itu berlaku untuk kita. Ya. Sebab beberapa orang selalu berpendapat, berpikir bahwa hanya orang-orang tertentu saja, yang menginjil, memberitakan kabar baik. Ya. Beberapa orang saya temui seperti itu. Punya pola pikir yang keliru berkaitan dengan pekabaran Injil ini.
Padahal semua orang percaya, kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus, kita dipanggil untuk mengabarkan kabar baik ini. Yaitu berita Injil keselamatan kepada setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ini perlu kita pahami, ya. Kita semua harusnya memiliki beban yang sama, ya, untuk menjangkau jiwa-jiwa, ya. Saudara jangan berpikir bahwa kalau menjangkau jiwa harus pergi ke pedalaman, ya, pedalaman Kalimantan, ke pedalaman Sumatera, pedalaman NTT dan lain sebagainya, ya. Tuhan panggil kita, ya, Tuhan mengutus kita dimanapun kita berada. Berarti Tuhan sedang mengutus kita. Kalau saudara ada di masyarakat perkotaan di Jakarta, berarti ladang saudara di Jakarta, ladang kita di Jakarta. Dimanapun saudara hari ini berada. Itulah ladang yang Tuhan berikan. Tuhan mengutus kita di sana. Jadi tidak ada alasan bagi kita yang berkata bahwa kita tidak punya banyak waktu untuk penginjilan ke pedalaman. Tidak harus kita ke pedalaman daerah, ya, dimanapun kita berada. Tuhan sedang mengutus kita untuk mengabarkan berita keselamatan itu kepada setiap orang. Amin. Jadi ibu-ibu yang ada di rumah pun bisa tetap menginjil mungkin kepada sesama ibu-ibu di lingkungan rumah. Bisa. Suami-suami yang bekerja di kantoran juga bisa melakukan pekabaran Injil kepada rekan-rekan kantornya begitu ya. Yang masih sekolah, yang masih kuliah pun bisa. Di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus, ya, dimanapun kita berada, Tuhan mengutus kita mengabarkan berita Injil itu. Jadi tidak ada alasan bagi kita yang berkata, saya tidak punya banyak waktu, ya. Tuhan berikan waktu yang sama kepada setiap orang, karena itu mari kita gunakan. Memenangkan jiwa tidak bisa dilakukan sekedarnya saja. Ya. Tidak bisa dilakukan dengan ogah-ogahan seperti itu ya, bahasa sehari-harinya ogah-ogahan aja. Tidak bisa. Kita harus belajar dari Rasul Paulus. Tadi kita sudah baca firman Tuhan jelas. Rasul Paulus berkata, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Itu target Rasul Paulus. Dimanapun dia berada, dia selalu menginginkan, dia selalu rindu memenangkan jiwa sebanyak mungkin orang. Ya. Memenangkan jiwa, menjangkau jiwa memang banyak metode. Ya. Gereja kita sudah banyak melakukan pelatihan-pelatihan penginjilan. Ya, saudara bisa pilih mau pakai metode apa, terserah, bebas saja. Sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan sasaran yang kita tuju. Bisa kita lakukan. Penginjilan pribadi pun bisa. Banyak hal, banyak cara sebetulnya. Kalau kita berbicara soal cara, tentu kita harus meminta tuntunan dari Roh Kudus. Hikmat dari Roh Kudus. Sebab tanpa tuntunan Roh Kudus, kita tidak akan pernah sanggup memenangkan jiwa bagi Tuhan. Kita harus tetap mengandalkan kuasa Roh Kudus itu. Mengapa menjangkau jiwa tidak bisa dilakukan sekedarnya saja? Yang pertama, masih banyak orang yang perlu diselamatkan. Ayat 19 ya. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Masih banyak orang di dunia ini, saudaraku yang Tuhan kasihi, yang belum percaya kepada Kristus.
Data tahun 2020 saudara Tuhan kasih, penduduk dunia itu berkisar 7,7 miliar. Ya, orang Kristen termasuk agama terbesar di dunia. Tentu gabungan dengan Katolik, ya. Katolik dan Protestan dan lain sebagainya. 2,5 miliar agama Kristen secara keseluruhan, paling besar. Ateis juga besar ternyata, 1,2 miliar. Dari 2,5 miliar orang Kristen, apakah semuanya mereka sungguh-sungguh menjadi murid Kristus? Saya kira belum tentu. Belum tentu. Banyak orang Kristen hanya KTP-nya saja. Di KTP-nya saja tertulis agamanya Kristen. Tapi gaya hidupnya apakah betul-betul mencerminkan Kristus? Belum tentu juga. Hanya Dia yang tahu dan Tuhan. Karena itu ini menjadi tugas kita. Orang percaya murid Kristus. Kita dipanggil memenangkan jiwa sebanyak mungkin. Supaya mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Jadi sangat sedikit. Ya. Kalau didata betul-betul sangat sedikit mungkin orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Orang Kristen yang sudah tidak lama ke gereja pun boleh-boleh saja kita injil kembali. Ya, banyak orang Kristen yang sudah tidak pernah ke gereja atau mungkin ke gereja hanya setahun sekali. Nah, orang-orang yang seperti itulah bisa kita injil kembali. Ya, ajak lagi ke gereja, ajak lagi melayani Tuhan seperti itu. Saya pun beberapa menemukan teman-teman saya, ya mereka mulai jarang ke gereja, ya orang-orang seperti itu pun perlu diinjili. Saya injili, saya beritakan kabar baik. Ayo ke gereja lagi, ayo cari Tuhan, seperti itu. Jadi masih banyak orang yang perlu diselamatkan, banyak orang yang perlu mendengar berita kabar baik itu. Tidakkah kita rindu melihat semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus? Itulah yang menjadi kerinduan Rasul Paulus. Supaya semakin banyak orang diselamatkan. Itu kerinduan Rasul Paulus. Tentu itu juga adalah kerinduan Yesus. Supaya setiap orang diselamatkan. Kristus mati bukan hanya untuk orang Kristen saja. Kristus mati untuk semua orang. Supaya semua orang beroleh keselamatan. Karena itu ini menjadi tugas kita. Saudaraku yang Tuhan kasihi. Tugas saya dan saudara. Bawa sebanyak mungkin orang mengenal Kristus. Percaya kepada Kristus. Orang-orang yang sudah mulai undur dari gereja. Kita injili lagi. Sudah tidak pernah komsel, ajak lagi komsel. Doakan. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa menjangkau jiwa tidak bisa dilakukan sekedarnya saja? Karena waktu kita singkat, saudaraku. Mazmur 90 ayat 12 itu berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Waktu ini singkat, saudaraku yang Tuhan kasihi. Tidak terasa kita sudah ada di akhir bulan 10, di akhir bulan Oktober. Tinggal 2 bulan lagi kita akan melewati tahun 2022. Waktu begitu singkat. Ya. Baik untuk kita orang percaya maupun untuk orang yang belum percaya, tentu itu singkat juga. Jangan sampai saudaraku yang Tuhan kasihi, ya. Banyak orang yang kita kenal, mereka dekat dengan kita, mereka ada di sekitar kita, tapi mereka pada akhirnya binasa. Tuhan pasti meminta pertanggungjawaban kita. Tuhan pasti meminta pertanggungjawaban kita.
Saya tegaskan kembali. Kalau saudara pernah menonton surat dari neraka, kalau SPY seperti itu ya, ada ya cuplikan klip itu ya, surat dari neraka. Ya, sepasang sahabat begitu ya. Mereka dekat, mereka sama-sama suka nongkrong di coffee shop begitu ya, suka pergi jalan-jalan kemana-mana. Tapi tidak pernah temannya ini memberitakan Injil. Tidak pernah bersaksi tentang Kristus, tentang kasih Tuhan. Sampai akhirnya temannya meninggal. Ternyata ya temannya ini menyesal. Dia tidak pernah beritakan Injil ya. Dia didatangi dalam mimpi. Bahwa temannya yang meninggal ini berada di dalam siksa neraka. Didatangi dalam mimpinya. Kamu jahat temanku. Kamu jahat. Kamu tidak pernah beritakan Injil. Kamu tidak pernah cerita tentang Yesus. Sekarang aku berada di siksa neraka. Seperti itu cuplikannya. Saya melihat cuplikan film itu benar-benar merinding saudara. Ya. Itu bisa saja terjadi kepada kita. Bisa saja nanti teman kita, sahabat kita, saudara kita, orang yang sering kali bersama-sama dengan kita, dia akan menuntut nanti, menuntut kita. Karena itu, selagi ada kesempatan, mari kita gunakan waktu yang singkat ini. Saya pun belajar saudara. Ya dengan orang-orang di sekitar. Mungkin saya tidak langsung berkata kamu harus percaya Yesus. Tapi selalu bersaksi tentang kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan yang luar biasa. Pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Saya bersaksi. Saya tidak tahu kapan orang itu akan percaya Yesus. Tapi saya belajar untuk bersaksi. Saudaraku yang Tuhan kasihi. Bersaksi adalah cara yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Cerita saja pengalaman saudara dengan Tuhan. Bagaimana kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Cerita saja. Jangan kita pusing orang itu nanti kapan bertobatnya. Kapan dibaptisnya. Itu pekerjaan Roh Kudus saudaraku yang Tuhan kasih. Namun bagian kita adalah kita lakukan kesaksian kita bersaksi, kita beritakan kabar baik itu. Sebab urusan pertobatan adalah Roh Kudus yang bekerja. Kita tidak tahu kapan nanti dia akan buka hatinya untuk Roh Kudus sehingga dia percaya kepada Yesus. Mungkin saudara punya asisten rumah tangga. Ya. Mari belajar bersaksi kepada mereka. Mungkin tidak langsung berkata kamu harus percaya Yesus. Hati-hati kalau kita juga berkata seperti itu. Jangan-jangan nanti kita dituntut kristenisasi. Kita perlu hikmah dari Tuhan. Jadi hal yang mudah yang sederhana yang kita lakukan adalah bercerita tentang kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Kita cerita saja kepada mereka. Selanjutnya nanti Roh Kudus yang bekerja menjamah. Waktu kita ini singkat saudaraku yang Tuhan kasihi. Mari kita gunakan waktu kita ini. Jangan kita habiskan waktu kita hanya untuk hal-hal yang duniawi. Kalau liburan tiba, wah kita sibuk liburan saja kemana-mana. Ya boleh-boleh saja liburan. Boleh-boleh saja. Tapi jangan selalu kita habiskan waktu kita untuk hal-hal yang sia-sia. Sekali-sekali kita gunakan waktu kita untuk mengunjungi mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan. Mungkin saudara-saudara kita yang belum percaya Yesus, kita kunjungi. Beritakan Injil kepada mereka. Saya pun belajar seperti itu. Saya punya saudara juga ada yang belum percaya Yesus. Saya pun belajar untuk peduli kepada mereka.
Doakan terus, minimal berdoa, saudaraku yang Tuhan kasih. Setiap hari bawa dalam doa, supaya Tuhan jamah hatinya, buka hatinya, sehingga dia boleh percaya kepada Yesus. Puji Tuhan, saudaraku yang Tuhan kasih, baptisan beberapa waktu yang lalu, ponakan saya, dia itu sebetulnya ya bukan orang Kristen, dia keturunan dari Padang seperti itu ya. Tapi ketika kami terus beritakan firman, beritakan Injil ya, akhirnya dia buka hati, dia mau dibaptis, saudaraku yang Tuhan kasih. Tadinya dia tidak mau percaya kepada Yesus, tapi karena kita terus doakan, kita bersaksi bahwa Tuhan yang hidup itu adalah Yesus Kristus, kita saksikan terus. Dan lama-lama dia terbuka hatinya, Roh Kudus bekerja, dan akhirnya dia membuka diri, dia memberikan hidupnya dibaptis. Saudaraku, mari kita mulai dengan orang-orang yang terdekat. Ya, kita mulai di Yerusalem kita, selamatkan mereka, saudara kita. Orang-orang yang ada di lingkungan kita, yang sering kita jumpai, itu yang harus menjadi fokus kita yang utama. Jangan kita alihkan pandangan kita ke tempat-tempat yang jauh. Yang dekat dulu kita injili. Yang dekat, yang ada di sekitar kita. Itu yang menjadi seharusnya fokus kita. Yang ketiga, yang terakhir. Mengapa menjangkau jiwa tidak bisa dilakukan sekedarnya saja? Karena menjangkau jiwa dengan sekedarnya saja tidak akan maksimal. Kita tidak akan bisa berharap memenangkan banyak jiwa jika kita menginjil dengan sekedarnya saja. Kita tidak akan pernah bisa berkata seperti Rasul Paulus tadi berkata, supaya semakin banyak orang percaya Yesus. Kalau kita menginjil saja hanya sekedarnya saja, tidak akan mungkin banyak orang yang kita menangkan. Karena itu kita harus terus-menerus gunakan waktu yang ada, ya, tampil total semaksimal mungkin. Begitu ada kesempatan, beritakan, saksikan Kristus, seperti itu saudaraku. Jangkau jiwa jangan dilakukan dengan sekedarnya saja. Tetapi harus tampil total supaya hasilnya maksimal. Terus menerus ya. Tidak bisa kita lakukan hanya sekali saja kita bersaksi, hanya sekali saja kita beritakan Injil. Padahal kita terus ketemu dengan orang itu. Tapi harus terus menerus intens. Supaya hasilnya maksimal. Harus diakui masih banyak orang Kristen yang menginjil hanya sekedarnya saja. Ya. Tidak total seperti itu. Karena itu lewat renungan ini, lewat firman ini kita diingatkan kembali, kita dibangkitkan kembali semangatnya supaya kita terus beritakan kabar baik ini kepada setiap orang. Khususnya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya mereka pun beroleh keselamatan. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba
hatimu Yesus Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Sekali lagi, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami ingin seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, Beri kami keberanian Tuhan. keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Beritakan kabar baik, jangan dengan sekedarnya, jangan dengan ogah-ogahan. Sebab Tuhan memanggil setiap kita, orang percaya tanpa terkecuali, siapapun kita hari ini, supaya kita mengabarkan berita Injil kepada setiap orang, khususnya kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kenal baik, supaya mereka diselamatkan, supaya mereka percaya kepada Kristus. Rindukah saudara melihat semua keluargamu, saudaramu diselamatkan? Tidak cukup hanya berdoa saja. Kita perlu bertindak, bersaksi kepada mereka. Cerita tentang Yesus, cerita tentang kasih Tuhan kepada mereka, supaya mereka boleh diselamatkan. Jika saudara rindu orang-orang di sekitarmu diselamatkan, ini saatnya, ini waktunya. Tidak tunggu tahun depan, tidak tunggu bulan depan. Dimulai hari ini. Begitu ada kesempatan, mari kita beritakan kabar baik itu. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Syakana bata kala rabalara. Syakana bata kala rabalara. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, berikan kami hati seperti hati-Mu Yesus, yang rindu Tuhan. Setiap orang percaya kepada-Mu Yesus, setiap orang diselamatkan. Bapa, jamah hati kami, jamah hati kami Roh Kudus. Jangan
Jangan biarkan kami Tuhan menjadi orang Kristen yang egois. Orang Kristen yang tidak peduli keselamatan orang lain. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Biar kami belajar dari hamba-Mu Rasul Paulus yang tampil all out ya Tuhan. Dia tidak memusingkan dirinya supaya semakin banyak jiwa mengenal Kau Yesus. Sebanyak mungkin orang diselamatkan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari Tuhan, mampukan kami Tuhan, untuk kami terus mengabarkan kabar baik itu Tuhan. Tolong kami Roh Kudus. Urapi kami terus Roh Kudus dengan kuasa-Mu Tuhan. Karena dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, kami akan dimampukan Tuhan bersaksi kepada setiap orang ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Puji Tuhan, malam hari ini kita telah sama-sama diperdengarkan suara Tuhan lewat pemberitaan firman-Nya. Kami mengucapkan terima kasih untuk hamba-Nya Bapak Pendeta Pembantu Boski Simatupang. Doa kita bersama biar kiranya Tuhan terus memakai dalam setiap pelayanannya dengan heran dan hebat. Tuhan Yesus memberkati, dan saatnya kita untuk sama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama mendukung, menopang setiap doa-doa syafaat yang kita bawa di hadapan Tuhan. Mengaminkan pujian ini. Amin. Sebelum kita berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bacakan Matius pasal 6 ayat 10. Kita di rumah baca, dan nanti kalau tampilan ada pokok doa, Bapak Ibu Saudara-saudara bisa lihat pokok doanya, dan kita sama-sama di rumah berdoa. Saya berdoa sini, saudara dukung, ada kata-kata iman, katakan amin ya. Puji Tuhan. Matius pasal 6 ayat 10 berkata bahwa datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kita akan berdoa serempak, sehati. Berdoalah kepada kotamu, bangsamu, dan kita berdoa sehingga sesuatu terjadi. Haleluya. Puji Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih kami menikmati hadirat-Mu dalam pujian dan penyembahan dan firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kalau sebentar kami akan bersahati, kami berdoa untuk pokok-pokok doa yang sudah kami lihat, dan sekarang kami akan berdoa untuk pokok-pokok doa. Kami semua mau mengambil bagian dimanapun kami berada. Oleh karena itu kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia memasuki musim hujan, penghujan. Banyak ada daerah-daerah yang mengalami bencana alam, bencana longsor, bencana banjir bandang, gempa bumi. Tuhan, kami datang kepadamu. Engkaulah yang berkuasa atas langit dan bumi. Oleh karenanya Tuhan, kami bersehati, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin daerah sehingga tanggap cepat untuk dapat menangani bencana alam dengan baik, sehingga masyarakat boleh dapat dilayani dengan baik. Mereka yang mengalami bencana, mereka dapat ditangani dengan baik, mereka dapat diayomi, mereka dapat dicukupi kebutuhannya. Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan, mereka yang menghadapi bencana-bencana ini, sehingga Engkau hiburkan mereka. Tuhan, berkati mereka melalui pemerintahan daerah, mereka dapat menangani semuanya sehingga masyarakat boleh dapat dilayani dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk presiden dan semua jajarannya, mereka terus bekerja membangun Indonesia. Ini tidak mudah ya Tuhan. Oleh karena dengan melalui doa kami mohon hikmat dari Tuhan terus menerus, sehingga ya Tuhan Indonesia ini pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong pemerintahan kami, pemerintahan pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri dan jajaran semuanya ya Tuhan, pemerintahan daerah. Tuhan, biar kiranya daerah-daerah semakin maju, membangun Indonesia semakin lebih kuat dalam segala bidang usaha, yang dimana kami sedang menghadapi COVID-19 dan masa-masa krisis. Kami percaya kami akan memberkati Indonesia di dalam nama Yesus Kristus. Pemimpin kami bekerja dengan baik, semua pemerintahan daerah bekerja dengan baik. Ampunilah ya Tuhan pemerintahan kami, kalau ada hal-hal yang menyakitkan Engkau, mereka bekerja dengan tidak sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Bahkan bangsa kami ini mengalami kerugian. Oleh karena itu kami umat-Mu datang merendahkan diri, biar kiranya Tuhan pulihkan bangsa kami, pulihkan Indonesia, pulihkan kota-kota yang ada di Indonesia sehingga bangkit dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keamanan. Tuhan Yesus, belas kasihan Tuhan turun ke atas kami semua, khususnya untuk keamanan. Biar kiranya Tuhan hari-hari ini kami menghadapi banyak persoalan. Tuhan, adanya korupsi, adanya banyak hal yang terjadi khususnya di bagian keamanan kami. Oleh karena itu kami memberkati kepolisian, TNI semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Ampuni kesalahan-kesalahan bangsa kami. Oh Tuhan, ampunilah mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, sehingga kami mau lihat kesatuan terus terjaga dengan baik. Kami berdoa menyerahkan semua kepada Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat atas mereka, Tuhan yang sudah memilih, dan Engkau akan membimbing mereka dengan kasih karunia-Mu. Jauhkan dari kecurangan, ketidakadilan, biar mereka jujur, mereka bekerja dengan luar biasa, mereka bekerja dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan, dan ada pemulihan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalam
Bapa di surga, malam hari ini ya Tuhan, kembali kami membawa gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Ke dalam tangan-Mu lah ya Tuhan, kami mohonkan pimpinan Allah atas gereja-Mu. Agar gereja-Mu ya Tuhan di tempat ini boleh dipakai menjadi alat Tuhan. Yang membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Mari ya Tuhan, kiranya Tuhan mempersiapkan gereja-Mu dengan baik ya Bapa. Biar kiranya Tuhan, lewat gereja-Mu banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan. Jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan ya Bapa. Karena itu kami mohonkan, kiranya kegiatan-kegiatan khususnya program Alfa yang akan dilaksanakan di tempat ini ya Tuhan. Dalam rangka mempersiapkan jemaat-Mu ya Tuhan. Untuk menjadi penjangkau-penjangkau jiwa ya Bapa. Karena itu Tuhan kami mohonkan campur tangan Allah, pimpinan dari Tuhan sendiri agar kegiatan ini Tuhan mendapatkan respon yang positif ya Bapa. Membawa seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan antusias ya Bapa. Oleh karena Roh Kudus yang menggerakkan mereka untuk mereka dipersiapkan menjadi alat Tuhan dalam pekabaran Injil, dalam penjangkauan jiwa-jiwa ya Bapa. Dan biar kiranya ya Tuhan, lewat kegiatan ini kami percaya Tuhan sedang mempersiapkan penuai-penuai yang dahsyat ya Bapa dalam pimpinan Allah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan ibadah-ibadah yang dilakukan di gereja di tempat ini ya Tuhan. Baik yang dilakukan oleh kategorial, ibadah-ibadah rayon, ibadah-ibadah komsel, terlebih ibadah raya ya Tuhan. Biar kiranya hadirat Allah di tengah-tengah peribadatan kami ya Tuhan. Boleh membawa pemulihan, membawa pembaruan ya Bapa. Sehingga ya Tuhan kami akan melihat begitu luar biasa karya Tuhan di tengah-tengah umat-Mu ya Bapa. Biar kiranya Tuhan umat yang penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan ya Tuhan dipersiapkan ya Bapa. Untuk menyambut gelombang jiwa-jiwa baru ya Tuhan. Agar mereka ya Bapa diberikan hati yang penuh kasih. Untuk menyambut satu dengan yang lain. Menolong satu dengan yang lain. Dan menghormati satu dengan yang lain ya Tuhan. Biar kiranya ini menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Karena itulah ya Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk seluruh pelayan-pelayan yang melayani. Baik di tengah-tengah ibadah kategorial, ibadah rayon, komsel maupun ibadah raya Tuhan. Engkau persiapkan dengan urapan dan kuasa yang dahsyat. Urapan dan kuasa oleh Roh Kudus ya Tuhan. Yang membawa terang bagi banyak jiwa-jiwa yang hari-hari ini hidup di dalam kegelapan ya Bapa. Karena itu Tuhan, urapan dan kuasa Allah biarlah terus mengalir di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya, biarlah hari-hari mendatang, kami akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Akan banyaknya jiwa-jiwa yang dimenangkan. Akan banyaknya ya Tuhan, penuai-penuai yang dipersiapkan untuk menjadi penuai jiwa-jiwa ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Inilah segenap permohonan kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan disenangkan. Dan kalau sebentar kami juga akan membawa persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Biar kiranya lewat persembahan ini ya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dan kerajaan Allah diperluas ya Bapa. Dan kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu.
syukuran Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita akan sama-sama mengakhiri ibadah doa dan kita akan terima berkat Tuhan. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu. Kami bersyukur Tuhan, sore ini kami sudah bersama-sama menikmati hadirat-Mu, mendengarkan firman-Mu yang terus mengingatkan kami Tuhan untuk menjadi penjala-penjala jiwa. Di zaman akhir ini Tuhan, kami mau mempersiapkan diri kami Tuhan untuk lebih lagi menjangkau lebih banyak jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami juga sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa syafaat bagi negeri, bagi seluruh persoalan yang Kau bebankan di dalam hati kami. Biarlah apa yang kami kerjakan dan kami lakukan, semuanya diberkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam ini Tuhan, yang juga khusus untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah sekali lagi kami senantiasa diingatkan bahwa kami harus menyiapkan diri kami untuk menjadi penjala-penjala jiwa. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Dan kami percaya penyertaan-Mu Tuhan akan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Memperlengkapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itu saja yang terus mengawali, mengingatkan kita, mengingatkan kami, dan terus menjagai kami, memperlengkapi kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah semua ini terus mengawali hidup kita. Mari yang diberkati kita sama-sama katakan, amin. Selamat malam, sampai jumpa di hari Selasa yang akan datang.